Islam itu memuliakan tanah Palestina yang pertama karena dia itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat pertama. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa di Palestina itu pernah menjadi kiblat pertama kita. Sebelum sholat kita itu kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Pasukan salib datang karena di sini ya. Pasukan salib ini kan dari Eropa, utamanya mereka orang Prancis sama Italia tuh. Mereka itu dikoordinir oleh seorang paus namanya Paus Urbanus, ya kan? Paus Urbanus kedua itu di Konsili Clermont tahun 1095. Nah, ternyata propaganda atau pidato yang melecut semangat orang-orang Kristen di Prancis ketika itu untuk merebut tanah suci Palestina dari kaum muslimin, ternyata dasarnya hanya hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Cerita JKDN. Dan alhamdulillah pada hari ini saya nggak sendiri dan juga nggak berdua, tetapi sama sahabat saya yang sudah lama nih orang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau yang satu mah ya sering ada lah di Cerita JKDN, Cerita JKDN. Tapi yang satu ini memang kita tunggu-tunggu ini ya kan. Akhirnya nongol juga nih orang ya. Inilah Om Niko dan Om Isa. Gimana Om Niko, sehat kah? Alhamdulillah. Saya nanya ke Om Niko dulu ya. Iya. Tapi kan waktu podcast kita ya, itu kan kita sering ngobrol beliau ya kan. Betul banget. Itu kan sekarang dihadirkan ini kita. Dihadirkan. Ada gibah. Ada nonton dong, ada gibah ya kan. Ya kan, ada kerja bareng sama Om Isa cerita. Gitu. Jadi emang kerja Rodi. Bukan. Emang antum tuh ditunggu-tunggu Om. Masya Allah. Orang Tangerang jadi orang Bandung sekarang. Nah itulah, kita udah beda domisili sekarang. Makanya udah jarang keep in touch lagi. Dari panas ke adem, bener gak sih? Oh iya, nikmat sekali Pak di sana. Jangan dilanjutkan, nanti saya keterusan lagi. Om Isa gimana Om Isa? Aduh, alhamdulillah sehat. Harusnya kita berempat nih. Iya. Karena saya hitung dua. Tapi bener loh, kita mengakui diri sendiri. Tapi seharusnya hari ini tuh ada Pak Fajar sebenarnya. Tapi Pak Fajar lagi berhalangan. Ya, next lain kali kita bisa ngobrol berempat mudah-mudahan. Mantap itu. Nah, ini mumpung ada teman-teman yang paham sejarah nih. Ya kan? Ya apa nih situasi yang sekarang itu yang sedang ramai itu Palestina, ya kan? Saudara-saudara kita di Palestina itu dijajah, bisa dikatakan sedang dijajah dengan Zionis Yahudi. Dan tentunya yang korban pun banyak ya gitu. Dan ini kan bukan tahun ini aja, tetapi di tahun-tahun yang lalu juga. Karena sempat waktu itu kita bicara juga ya, di bulan Ramadan tuh selalu tuh Palestina digempur ya. Sempat ya kita di podcast itu. Waktu itu Al-Aqsa diserang. Al-Aqsa. Bulan Ramadan itu. Setiap Ramadan kalau nggak salah ya gitu. Setiap tahun pokoknya ada lah. Setiap tahun pokoknya ada. Nah yang sekarang yang kita diskusikan atau yang saya mau dengar cerita, karena ini di Cerita JKDN. Ini cerita bukan sembarang cerita ini. Kan cerita tentang sejarah dan bersama orang-orang yang memahami sejarah. Alhamdulillah. Gimana sih ceritanya nih? Ya kan, sehingga nih Palestina ini menjadi situasi seperti ini, sejarah awalnya lah. Ya kan, sejarah awalnya. Mungkin dari siapa dulu? Om Isa dulu mungkin ya. Ya gimana? Oke, jadi mungkin kan dari sejarah kita tahu ya kan sebenarnya ini kok bisa sampai terjadi direbut oleh Zionis Yahudi ini, sejarahnya seperti apa sih? Yang katanya juga ada ini tanah umat Islam. Nah, kita kan harus tahu sejarahnya. Nah, gimana coba? Ya, menjadi emang dari dulu ya kawasan Tanah Suci Palestina udah menjadi kawasan yang diberkahi begitu kan. Para nabi juga sering diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di situ begitu. Nah, tetapi ternyata ya selain profil Palestina seperti itu ya, konflik begitu, kemudian pertempuran, pertumpahan darah juga terjadi juga di situ gitu kan. Tapi kalau sekarang
jangan tegang, santai aja. Kok ada Om Niko kayak Iya, perasaan nih tegang. Bener gak sih? Ntar saya kelihatan Bener, Om. ini. Kok kayak kelihatan ngobrol Iya, saya enggak biasa terus terang ya. ya. Saya nervous. Grogi. Iya, Tadinya grogi saya ini. Iya kan, merasa gak sih? Saya merasa loh. Iya, Biasa aku sering juga kita ngerasa. podcast berdua ya kan. Bener. Kok beda ya? Ntar Karena pemirsa juga aura kesejarahannya itu sangat kental sekali Bapak ini kan. Coba disembur dulu biar normal lagi. lanjutkan Om. Ya, saya bawa jin aja belakang saya nih kan. Ada yang ngawasin nih kodamnya. Santai Om, kita nih santai-santai aja. Iya. Tapi temenan Insya Allah nggak ada kodam ya. Iya. Ini temenan udah lama tapi kan? Iya, Udah udah lama. Iya, udah kayak ketemu pacar ini Iya. kayak tegang Jadi gitu. beliau ini inspirasi saya ya pemirsa. Iya, he is my Balik. inspiration. Itu yang Iya, ya udah panjang-panjang lanjutkan. Aduh. Ya jadi memang karena barokahnya tempat ini begitu. Selain itu juga dari sudut pandang politis strategis ya. Ya. Tempat itu juga jadi semacam tempat yang strategis. Tempat perlintasan dan sebagainya sehingga banyak memicu konflik. Oke. Banyak bangsa, banyak negara, banyak adidaya dari semenjak masa lalu itu memperebutkan tempat itu. Oh, sudah memang dari zaman dulu Betul. tanah itu jadi perebut. Betul Banyak yang sekali, berebut Om. lah kasarnya. Mm-mm. Ada apa sih di situ? Ya itu dia, jadi silih berganti negara, silih berganti bangsa ya. Udah berupaya untuk selalu menguasai dan mencengkram tanah suci Palestina ini begitu. Dari mulai dulu-dulu sekali misalnya dikuasai bangsa Kan'an gitu-gitu kan. Yang kemudian bangsa Israel ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad tuh. Bersama nabi mereka ya, Nabi Musa alaihissalam gitu. Untuk berjihad merebut wilayah itu dari bangsa Kan'an yang memang paganis gitu, nyembah berhala. Oh, begitu paganis kan. itu menyembah berhala. Nah, tapi kemudian bangsa Israel menolak sampai wafatnya Nabi Musa. Kemudian mereka tetap nggak mau berjihad gara-gara sebagaimana di Quran kan disebutkan, masuklah engkau Musa ke situ. Kemudian berperanglah engkau dengan bangsa yang kufur itu, sementara kami duduk-duduk saja di sini. Kan itu kurang ajar gitu. Bangsa Israel begitu bilang begitu sama nabinya gitu. Nah, sampai kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melarang membuat mereka jadi diaspora gitu lah Om ya. Nah, sampai datang nabi berikutnya setelah Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Yosua ya, kalau nggak salah Nabi Yosua ya. Yesaya ya. Nah, Nabi itulah apa? Nabi Yesaya. Bukan Nabi Yesaya. Ya saya. Aku lupa ya. Anak muridnya Nabi Musa itu. Iya itu. Nah, nabi itulah itu. Salah satu nabi dari Bani Israel itu yang memimpin bangsa Israel ini. Pada akhirnya ya mau juga mereka berjihad gitu. Jadi setelah Nabi Musa setelah bisa meninggal memang. Nah, kemudian kan pada akhirnya mereka berhasil kan, karena itu kan perintah Allah memenangkan. Nah, sekian lama Bani Israel menguasai tempat itu kan sampai zaman Nabi Daud alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam bikin sebuah kerajaan besar itu di tanah suci Palestina itu dulu. Nah, sampai kemudian mereka pasca wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam berpecah belah, terjadi lagi lah civil war lah, perang saudara antara mereka. Sampai kemudian datanglah bangsa Romawi ya kan begitu tuh. Bangsa Romawi dipimpin oleh Kaisar Titus ya kalau nggak salah, Kaisar Titus. Itu dari Romawi. Bangsa Romawi ya. Udah habis ini sama Kaisar Titus, dia habisi bahkan pohon-pohon di sekitaran Yerusalem itu habis untuk menjadi salib ya, supaya menghukum dan mengeksekusi orang-orang Yahudi yang melawan pemberontakan. Makanya dihabisi itu sama Kaisar Titus. Ya udah kan diaspora lagi itu.
Nah, makanya kemudian setelah itu tahun berapa kira-kira? Tahun berapa Om? Awal-awal Masehi. Awal Masehi, betul, awal Masehi. Nah, awal Masehi sampai kemudian negeri tanah suci Palestina itu dikuasai terus oleh bangsa Romawi. Itu sampai datangnya Islam gitu. Oke, ini menarik nih, sampai datangnya Islam. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW kan. Nah, itu masih terus dikuasai sama bangsa Romawi ketika itu. Sampai kemudian wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Khulafaur Rasyidin. Sampai muncullah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian membebaskan tanah suci Palestina itu dari cengkeraman orang Romawi gitu. Nah, udah habis tuh orang Romawi, dikuasai Islam kan. Nah, enggak, yang berarti Umar bin Khattab yang pertama yang menaklukkan ya. Oke. Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, negeri apa namanya yang dikuasai Romawi. Udah namanya Palestina dari dulu ya. Bangsa Filistin. Filistin. Saya lagi senang nih kalau sejarah itu bahasa-bahasa dari kemarin ya Om ya. Filistin. Ya. Mulut kita jadi Palestina. Ya. Jadi kan apa yang disinggung oleh Mas Isa tadi terkait bagaimana Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk berjihad, memfutuhat tanah apa yang dikuasai bangsa Kan'an. Atau Al-Quran itu menyebutnya bukan tanah Kan'an tapi tanah yang dikuasai oleh kaum Jabbarin. Itu di dalam Al-Quran ada. Dan oleh sejarah disebutkan bahwa kaum Jabbarin itu adalah orang-orang Filistin. Oh, Filistin. Saya senang orang-orang Filistin. Filistin. Benar nggak saya? Filistin. Ya. Benar ya. Benar lah. Dia benar aja benar. Palestina lah ya. Filistin. Menurut saya Palestina. Sama kalau aja kan. Palestina itu kan derivasi dari orang-orang Inggris yang nyebut itu sebagai Palestine. Tadinya nama sebenarnya apa tadi? Dari Filistin. Inggris datang sebut Palestine, tapi orang Indonesia sebutnya Palestina. Kata orang Betawi Palestina. Ilmu kan ya kan. Luar biasa. Jadi tadi benar sekali ketika Mas Isa bilang kalau Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berjihad. Nabi Musa tentu mengajak kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel ternyata saat itu bebal. Di mana ketika disuruh berjihad, kata Bani Israel, ya engkau sajalah yang berjihad bersama Tuhanmu, kita sih duduk-duduk saja menunggu hasilnya. Nabinya digituin. Makanya kan gini, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa tanah Palestina itu adalah Ardul Mau'udah, apa tuh? Promised Land, atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan memang kita dapatkan riwayatnya seperti itu di dalam Al-Quran, bahwa Bani Israel itu akan menguasai tanah Palestina. Tapi ternyata tanah itu atau janji itu sudah dicampakkan oleh orang-orang Bani Israel di masa awal di awal-awal mereka sendiri. Makanya sampai sekarang tuh ada sebagian orang Yahudi yang aliran Ortodoks itu mengatakan kalau janji itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya orang-orang Yahudi yang sekarang ada di Israel, negara Israel, itu nggak sah. Ya, orang-orang Zionis itu keliru dalam memahami apa yang disampaikan dalam Torah atau dalam Taurat. Gitu. Nah, itulah yang kemudian ada alasan agama ya ketika kita menyebut keistimewaan tanah Palestina. Dan memang sebenarnya bukan cuma Yahudi, tapi juga Islam ya, tadi disampaikan oleh Mas Isa bahwa Islam itu memuliakan tanah Palestina yang pertama karena dia itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya, bahwasanya Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya pada malam hari, dan hambanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulah, yang telah diberkahi sekelilingnya. Makanya di Palestina itu, di Baitul Maqdis itu ada Masjidil Aqsa yang tengah-tengahnya tuh kubah emas. Itu disebut sebagai Qubbatus Sakhra, Dome of
of the rock, ya kan, kubah dari sebuah batu. Karena di dalamnya ada sebuah batu yang menurut Umar bin Khattab ketika datang memfutuhat Al-Quds, batu ini menjadi tempat berpijaknya Rasulullah sebelum Mi'raj, sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha dan menerima wahyu untuk perintah sholat ya. kan? Nah, itu keistimewaannya pertama. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa di Palestina itu pernah menjadi kiblat pertama kita. Sebelum sholat kita itu kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Ya, dan bahkan kaum muslimin sholat menghadap ke Masjidil Aqsa itu masih berjalan beberapa bulan setelah hijrah, setelah Rasulullah udah pindah ke Madinah. Nah, ini dari segi agama Islam. Dari segi agama Kristen beda lagi, bahwa mereka juga memuliakan tanah Palestina karena itu menurut keyakinan mereka adalah tempat terakhir di mana Yesus itu menjalankan perjamuan terakhir. The Last Supper, yang lukisannya itu dibuat oleh Leonardo da Vinci kan? Saya pikir Da Vinci. Saya pikir Leonardo yang lain. Bukan Leonardo DiCaprio ya. Tadi saya pengen ngomong begitu. Benar nih ngomong. Maksudnya gitu. The Last Supper, ya kan? Nah, dan yang kedua itu ada di Palestina sebuah tempat namanya Bukit Golgota. Bukit Golgota itu diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai tempat Yesus disalib. Menurut mereka, kita beda lagi ya kan? Kita beda lagi. Cuma menurut mereka begitu. Sehingga intinya memang Palestina ini menjadi suci bagi tiga agama, Yahudi, Islam, dan Nasrani. Itu dari segi keyakinan. Dari segi strategisitas, kita lihat posisinya itu luar biasa ya. Di tengah-tengah persimpangan dunia. Jadi orang Romawi itu mau ke mana-mana itu pasti harus melewati Palestina dulu. Begitu juga orang Arab mau ke atas lewat Palestina. Orang dari Afrika mau ke arah utara lewat Palestina. Begitu juga orang Asia tuh mau ke sebelah barat pasti lewat Palestina. Jadi itu disebut sebagai the cross of the world ya, tanah simpang dunia gitu, perempatan dunia kan. Dilewatin terus. Sangat ramai. Ya, ditambah pula bahwa Palestina itu menjadi satu kawasan yang disebut di Timur Tengah sebagai fertile crescent. Fertile itu subur, crescent itu bulan sabit. Jadi bulan sabit itu dari Sungai Nil ya mengarah ke atas melewati Palestina sampai ke Irak, sampai ke Sungai Efrat ya. Sangat subur sekali. Sangat subur sekali tanahnya. Makanya Palestina itu bukan gurun. Memang agak gersang, ada beberapa gurun, tapi ketika ditanami tumbuhan itu sangat subur sekali. Gitu. Tumbuh tetap ya. Intinya sangat istimewa. Dari dan tentu keistimewaan itu memancing bangsa-bangsa di dunia untuk menguasainya. Hukum alam dan hukum alam gitu. Gitu kira-kira. Luar biasa nih keistimewaan dari Palestina ini ya. Betul. Nah, jadi kalau dari sisi sejarah gitu kan, dalam mungkin ya coba kita dari penaklukan setelah Umar bin Khattab. Nah, apa yang terjadi setelah Umar bin Khattab? Kan Umar bin Khattab yang membebaskan ya kan, dari bangsa Romawi. Setelah itu gimana kondisinya masyarakatnya lah ya? Apakah ada penaklukan lagi atau apa gitu kan? Setelah di futuhat oleh kaum muslimin yang mana ketika itu kunci gerbang tanah suci Palestina itu Al-Quds itu bahkan diserahkan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Yang nyerahin juga pastor dari agama Nasrani. Betul. Yang nyerahin Uskup Sophronius. Pastor Oke. Sophronius gitu. Nah, diserahkan langsung kuncinya begitu kan. Kuncinya Pak gitu. Iya, ini kuncinya gitu kan. Serah terima kunci ya kan. Nah, itu dikuasai kaum muslimin lama sekali begitu. Nah, ketika dikuasai sama kaum muslimin, inilah terjadi sebuah kenyataan yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya sepanjang sejarah, yaitu ketika itu kekuasaan Islam berhasil mengayomi tiga agama yang memandang kota itu suci gitu. Nah, peradaban Islam itu berhasil membuat perdamaian gitu kan antara Islam, Kristen dan Yahudi gitu. Hidup tenang lah. Mereka toleransi gitu. Sekarang aja
orang Islam diajar toleransi. Apa? Dari dulu orang Islam mah udah mengajarkan toleransi, nggak usah diajarin toleransi. Kagak pakai diajarin. Iya. Gitu kan bahasanya ya. Begitu. Emang itu udah diajarin dari Islam itu sendiri gitu kan. Dari Gitu, semenjak zaman Khalifah Umar bin Khattab itu 637 ya. 637 Masehi. Masehi sampai kira-kira tahun 1099 ketika pasukan salib dari Eropa bangsa Franks merampas tanah suci Palestina itu dari kaum muslimin dari tahun 637 ke tahun 1000 kan lama banget gitu, berapa ratus tahun gitu. Ratusan itu. 400 tahun itu. 400 tahun ya. 400 tahun sangat lama sekali. Tetapi semua berubah ketika negara api Negara salib ini. maksudnya pasukan salib datang gitu maksudnya. Pasukan salib datang karena di sini ya. Pasukan salib ini kan dari Eropa, utamanya mereka orang Prancis sama Italia tuh. Mereka itu dikoordinir oleh seorang paus namanya Paus Urbanus ya kan? Paus Urbanus kedua itu di Konsili Clermont tahun 1095. Nah, ternyata propaganda atau pidato yang melecut semangat orang-orang Kristen di Prancis ketika itu untuk merebut tanah suci Palestina dari kaum muslimin ternyata dasarnya hanya hoax ternyata. Ini Pemicunya apa sih waktu itu? ya, jadi memang sebelum konsili Clermont bulan November 1095 ternyata sebelumnya ada konsili Piacenza dulu, Pak. Nah, ada konsili Piacenza itu di bulan Maret atau bulan Mei gitu, tahun 1095, masih di tahun yang sama. Nah, di konsili Piacenza itu datanglah utusan-utusan dari Kekaisaran Bizantium gitu kan, meminta bantuan kepada Paus Urbanus karena Kekaisaran Bizantium Konstantinopel ya sebelum ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Katanya Konstantinopel itu wilayah Kekaisaran Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel itu selalu diganggu, selalu diserang katanya oleh orang-orang Islam katanya. Padahal kemudian, hoax itu. Kemudian peziarah-peziarah Islam Nasrani diganggu. Yang hamil dibelek perutnya katanya. Diambil bayinya. Orang Nasrani kagak disunat katanya secara paksa gitu. Itu yang nyebarin siapa tadi? Nah, itu adalah ibaratnya testimoni gitu. Testimoni dari orang-orang Konstantinopel, orang-orang Bizantium gitu, Pak. Di Konsili Piacenza. Dia ngadu gitu. Bantuin dah kita gitu. Walaupun mereka ketika itu berbeda aliran ya kan, kalau misalnya Konstantinopel Bizantium itu Kristennya Ortodoks. Kalau Paus di Roma kan Kristennya Katolik. Kayak gitu, tapi ya sama-sama Kristen gitu kan. Sama Kristen ya udah saling membantu gitu. Tapi itu tadi yang berita-berita agak menyeramkan itu beneran terjadi nggak? Nah, para cendekiawan Barat ya beberapa waktu belakangan ini kayak ahli-ahli sejarah abad pertengahan misalnya Thomas S. Bridge dalam salah satu karyanya yang judulnya Crusade, The Authoritative History of Crusade. Thomas S. Bridge, The Authoritative yang History of the War for the Holy Land. Itu Thomas S. Bridge dalam bukunya itu menjelaskan bahwa ketika Paus Urbanus berkhotbah di Konsili Clermont ya tanggal 25 November itu dia bilang, ayo berperang merebut tanah suci Yerusalem dari tangan orang Islam karena di sono saudara-saudara kita itu disiksa lah gitu. Disunat lah gitu. Nah, kata Thomas S. Bridge itu hoax semua, tidak ada itu kayak bohong begitu. Nah, bahkan ya orang-orang Kristen itu menikmati toleransi dan mereka dibiarkan beribadah oleh para penguasa Muslim semenjak zaman Khalifah Umar bin Khattab.
begitu. Nah, sehingga dasar dari perang salib itu sebenarnya hanya isapan jempol belaka, sekedar cara orang untuk memantik permusuhan dan semangat belaka gitu. Nah, makanya kemudian terkumpul tuh, ya kan? Nah, sampai para kesatria Prancis ketika itu Godfrey de Bouillon misalnya. Siapa lagi? Macam-macam. Guy de Lusignan. Guy de Lusignan namanya susah-susah ya namanya ya. Pokoknya Prancis. Gerard de Raidfort ya macam-macam lah itu. Kesatria Prancis yang namanya Belien d'Ibelin gitu. Hugh de Montferrat macam-macam lah. Itu berkumpul, berangkat jalan kaki ya kan. Karena mereka ingin menapaktilasi perjalanannya Charlemagne katanya. Padahal kan kalau dari Eropa mau ke Yerusalem naik kapal aja praktis gitu kan ya. Iya. Oh, Charlemagne itu dulu jalan kaki ya? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Charlemagne itu dulu raja Jerman. Oh. Dulu yang semasa dengan Harun ar-Rasyid. Oh, itu semasa dengan Harun ar-Rasyid. Jadi tahun 800-an lah, 800 Masehi. 800-an. Oke. Kalau 800-an, oh ini berarti Palestina itu masih dikuasai apa? Masih muslimin. Masih di bawah Islam ya. 462 tahun sebelum datangnya salib itu Palestina dikuasai oleh negara-negara Islam, mulai dari Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan itu tuh no criminal. Iya gitu. Damai. Toleran, no betul. intolerance ya. Luar biasa pokoknya di zaman Islam itu. Tapi pasukan salib tadi itu bisa datang karena mendengar hoax yang disebarkan oleh utusan-utusan Bizantium. Dan ini kan sebenarnya sama dengan sekarang. Kita lihat ya semasa perang Taufanul Aqsa yang terjadi dari tanggal 7 Oktober kemarin, itu otoritas penjajah Yahudi menyebarkan hoax bahwa bayi-bayi itu beheading, bayi-bayi itu dipenggal oleh tentara muslimin, ya. Dan itu bahkan dikutip langsung oleh Joe Biden, presiden Amerika, ya. Padahal di beberapa saat kemudian tuh para jurnalis mengatakan kalau ini tuh nggak ada dasarnya, ya, bahwa the babies is beheading atau bayi-bayi itu dipenggal. Ya. Jadi sama polanya antara yang sekarang terjadi dengan yang dulu. Itu sama-sama didasari oleh hoax. Penyerangan orang-orang non-muslim kepada Palestina yang dikuasai Islam. Padahal ya baik-baik saja toh. Betul. Kondisinya itu. Jadi itu berawal dari situ. Kemudian akan terpengaruh lah dari hoax itu, kan. Kemudian kirim pasukan bangsa apa tadi? Romawi ya? Prancis. Prancis, Italia. Campuran itu gimana coba di ceritanya? Nah, jalan ya. Jadi mereka jalan. Memang ada kontingen-kontingen yang jalan. Ya, ada kontingen yang jalan. Ada juga kontingen-kontingen beberapa yang dari Italia misalnya, dari Lombard. Nah, itu naik perahu, naik kapal. Getek. Kapal. Getek. kayak di Bekasi naik getek ya kan. Naik kapal. Oke, lanjut. Nah, mereka kemudian bertemunya itu di Konstantinopel gitu. Jadi Kaisar Konstantinopel itu memberikan semacam tempat lewat gitu ya. Boleh lewat gitu kan. Nah, dikasih bantuan segala macam, tapi dengan syarat nanti segala wilayah yang berhasil dikuasai pasukan salib harus diserahkan kepada Kekaisaran Bizantium, karena katanya dulu-dulunya wilayah di sekitar situ tuh milik Kekaisaran Bizantium. Ya, banyak konflik juga yang terjadi antara sesama orang Kristen pas perang salib itu gitu. Nah, tetapi pada akhirnya ya pasukan salib tuh berhasil untuk lewat terus tuh. Terus kalau kita bayangin ya gambaran peta dari Konstantinopel, rutenya gitu sampai ke Palestina, kan ke selatan, ke bawah. Nah, kaum muslimin ketika itu memang sedang terpecah belah sih ya. Terpecah belah ya Pak ya. Ada banyak sekali kepemimpinan kaum muslimin, kekhilafahan Islam memang masih ada begitu. Ya, tetapi ya sudah melemah sehingga kemudian wilayah-wilayah yang seharusnya itu
dalam struktur kepemimpinan kekhilafahan itu seharusnya provinsi. Oke. Nah, tetapi dia seolah-olah menjadi negara-negara kecil yang independen gitu. Oh. Nah, makanya dikuasai oleh berbagai kabilah-kabilah di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang dikuasai oleh Zanki, ada yang dikuasai oleh kabilah-kabilah lainnya. Tapi mereka masih muslim. Cuman kepemimpinannya, pemerintahannya tuh independen gitu. Sementara kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad hanya menguasai sekitar wilayah Baghdad doang. Begitu menurut beberapa riwayat gitu ya. Nah, makanya ketika kaum Kristen dan bersama pasukan salib ini terus memasuki wilayah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin berseteru di antara sama mereka sehingga nggak kepegang yang ini. Walaupun ada juga masih sultan-sultan yang seperti Sultan Kilij Arslan misalnya, masih mau berjihad itu, mengganggu wilayah-wilayah, mengganggu pasukan salib ketika mereka datang, kayak di perang di Nisea misalnya, perang di Nisea, perang di Nikomedia ya, sekitar kawasan situ itu masih dihadapin sama jihad kaum muslimin, salah satunya di bawah Sultan Kilij Arslan. Tapi ya namanya juga lagi terpecah belah ya, sehingga kepemimpinan dan kekuatan tempurnya nggak seberapa, nggak maksimal gitu jadinya. Walaupun sebenarnya ya pasukan salib itu datang ke wilayah kaum muslimin, sebenarnya jumlah pasukannya juga nggak seberapa amat sih kalau menurut penilaian beberapa sejarawan. Cuman kira-kira 60 ribuan prajurit katanya, 60 ribuan yang semakin seiring berjalannya waktu itu ngurang terus. Karena kepanasan, kehausan. Sebelum perang udah berkurang. Sebelum perang udah berkurang. Jalan kaki gitu. Jalan kaki lagi. Pada mati di jalan gitu. Lah orang jauh. Lihatin aja tuh bagaimana jauhnya dari Eropa, dari Prancis ke ini ke Yerusalem. Jauh banget itu, Pak. Itu ada sumber-sumber yang mengatakan berapa minggu atau berapa perjalanan itu tahunan itu? Pak. Jadi dari jalannya berangkat tahun 1096, 1095 kan pidatonya. Baru berangkat itu Agustus 1096. Baru nyampe 1099. Tahunan. Saya pikir mingguan. 3 kali lebaran, Pak. Tahunan. 3 kali lebaran. Wing. Berangkat 1096 itu perang salib pertama ya, perang salib satu. Yang pertama banget. Nah, makanya ketika mau menjelang sampai ke Yerusalem, udah sampai di Timur Tengah, itu jumlah pasukan salib sebenarnya cuma 15.000 doang. Sisanya 15.000 prajurit, Pak. Dari 60.000 ke 15.000 prajurit doang. Tapi kaum muslimin nggak berhasil untuk membendung jumlah segitu doang gitu. Lah kemana aja kaum muslimin, padahal itu kaum muslimin semua gitu. Timur Tengah gimana nggak muslim kan gitu. Nah sampai kemudian ya kaum muslimin ketika itu, padahal banyak Sultan Kerbuga ada, Kilij Arslan ada, banyaklah sultan di situ, Sultan Damaskus ada, macam-macam kan. Nah tapi ya 15 Juli 1099 masuklah itu ke Yerusalem.